Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Yunus. Pada hari ini, tanggal 10 April 2021, terjadi lagi gempa bumi di Indonesia di sekitar wilayah Laut Jawa Timur, ya, di mana minggu sebelumnya terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk menyampaikan penjelasan kenapa sih Indonesia rawan bencana. Sesungguhnya saya bukan ahli di sini, namun salah satu anak saya mengambil jurusan tentang geologi. Oleh karena itu, sedikit banyaknya saya tahu tentang hal ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kenapa Indonesia rawan bencana. Inilah peta wilayah Indonesia yang kita lihat seperti di layar, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ya, seperti itu. Yang pertama, penyebab seringnya terjadi bencana Indonesia adalah Indonesia terletak pada Ring of Fire atau cincin api. Apa itu Ring of Fire? Adalah zona aktivitas seismik, busur vulkanik, dan palung-palung dasar laut. Ya, kita lihat yang di sebelah kiri Ring of Fire dari dunia, ya, yang mana itu mulai dari terletak di sebelah timurnya Australia, kemudian membelok masuk seluruh wilayah Indonesia, di pesisir benua Asia, kemudian masuk ke wilayah Amerika sampai Amerika Latin atau Amerika Selatan. Panjangnya itu adalah 40 km, ya, di mana wilayah ini adalah wilayah rentang terjadi bencana. Di sebelah kanan kita lihat adalah peta wilayah Indonesia, ya, atau Ring of Fire Indonesia, mulai dari Sabang, kemudian masuk ke wilayah Jawa Timur, Jawa, Nusa Tenggara, masuk ke Maluku, memotong di wilayah Sulawesi Tengah, Tenggara, kemudian sampai ke Manado ujung, kemudian berbalik lagi juga di wilayah sebagian timurnya adalah Pulau Papua. Nah, dan yang tampak adalah sedikit aman adalah Pulau Kalimantan. Ya, itulah yang terjadi di Indonesia. Kawasan Ring of Fire Indonesia memiliki 139 gunung berapi aktif. Hal itu menyebabkan pergerakan dasar bumi aktif. Ya. Nah, inilah salah satu faktor terjadinya bencana di Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia berada pada jalur Alpine atau jalur alpin, ya, sering kita sebut seperti itu, yaitu membentang dari wilayah pegunungan alpin sampai ke Pulau Jawa, ya. Jalur alpin adalah jalur gempa paling aktif nomor 2 di dunia. Maka tak heran permukaan tanah tak pernah tenang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia mencatat tahun 2018 Indonesia mengalami gempa bumi 500 kali per bulannya. Ya, karena jalur ini memang paling aktif nomor 2 di dunia, ya. Yang ketiga, Indonesia dihimpit 3 lempeng benua. Perlu kita tahu bahwa apa itu lempeng bumi adalah pecahan kerak bumi yang bergerak antara 50 sampai 100 mm per tahun ke arah tertentu. Ya. 1. Lempeng Indo-Australia dari selatan. 2. Lempeng Eurasia dari utara. Dan ketiga, lempeng Pasifik dari timur. Inilah 3 lempeng yang mengapit Indonesia. Ya. Akibatnya,
kondisi geologi di bawah permukaan bumi bergejolak setiap waktu. Seperti saya katakan, terjadi di Indonesia adalah sekitar 67 mm per tahun, bergerak terus. Inilah yang menyebabkan daratan Indonesia tidak pernah tenang juga. Ya, apa mau dikata? Karena memang jalurnya ada di wilayah Indonesia seperti itu. Ya. Yang keempat, fakta yang keempat adalah pengaruh iklim tropis. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini berdampak pada curah hujan Indonesia tinggi yang berasal dari penguapan air laut yang begitu luas. Ya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pelapukan tanah sehingga sering terjadi longsor. Ya. Nah, ini Kak, bagi daerah-daerah yang memiliki pegunungan atau berbukit-bukit, hati-hatilah wahai saudaraku yang ada di tinggal situ, karena faktor curah hujan inilah yang membuat tanah bergerak atau terjadi pelapukan. Itulah Indonesia. Nah, di samping Indonesia rawan bencana, ya pasti juga ada sisi baiknya. Penjelasan ini dikutip dari berbagai sumber dan semoga kita paham tentang negara kita. Ingat, hujan emas negara orang, hujan air di Indonesia, tetaplah Indonesia. Kenapa? Ya, kalau negara orang hujan emas tidak mungkin kita dikasih karena kita bukan warganya. Karena itu, apapun yang terjadi, kita harus terima bahwa itulah rahmat atau berkah ataupun musibah yang terjadi di Indonesia, ya. Nah, apa yang terjadi itulah bisa jadi terjadi adalah memang karena kondisi Indonesia seperti itu dan juga oleh faktor ulang, ya, yang selama ini banyak diakibatkan oleh adanya penebangan hutan liar ataupun lainnya, ya. Oleh karena itu, mari kita save Indonesia, mari kita bangga terhadap Indonesia, mari kita berada di wilayah Indonesia, tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana, dan apapun yang terjadi, mari kita tetap menjadi orang Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.